Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik ya, mengapa setelah emosi jadi kambuh lagi. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mengapa setelah emosi jadi kambuh lagi. Dan ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Mira Fadila di Jeddah. Mudah-mudahan sedang atensi ya. Jadi begini teman-teman ya. Setelah kita emosi ya, terutama emosi yang dalam waktu yang cukup agak lama durasinya, ini biasanya memang menimbulkan beberapa sensasi. Nah itu kenapa ya? Itu karena emosi yang tinggi ya. Contohnya ketika kita marah-marah ya, nah itu dapat memicu ketegangan, beberapa ketegangan, diantaranya ketegangan pikiran, ketegangan perasaan ya atau batin, bahkan ketegangan otot-otot tubuh kita ya, otot-otot tubuh kita, sehingga tubuh menjadi merespon ya, merespon dengan bentuk yaitu yang pertama asam lambung menjadi naik ya, kemudian menimbulkan beberapa sensasi, mungkin asam lambung naik sampai dengan terjadi GERD. Nah kemudian GERD menimbulkan beberapa sensasi yang tidak nyaman di tubuh gitu. Nah faktor-faktornya itu memang mudah sekali ya bagi orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Walaupun kadang kita merasa sudah membaik ya, itu pun kadang ketika emosi itu naik ya atau sering emosi, nah itu kadang akan muncul kembali. Karena apa? Karena beberapa ketegangan seperti pikiran, perasaan ya, emosi itu sendiri ya, bahkan otot-otot itu menjadi tegang. Nah, salah satunya adalah respon, termasuk respon lambung juga tegang ya, sehingga menjadi menimbulkan kenaikan asam lambung. Contohnya seperti itu. Nah, dengan seperti itu maka akan muncul beberapa sensasi atau yang sering kita rasakan istilahnya menjadi kambuh lagi lah, seperti itu, kambuh lagi. Makanya supaya tidak kambuh ya memang kita harus menjaga faktor-faktor apa yang kira-kira menimbulkan ketegangan ya, menimbulkan emosi, kemarahan, kesedihan dan lain sebagainya. Nah itu harus kita jaga teman-teman ya, itu. Nah faktor-faktor penyebab emosi itu memang sebenarnya juga dari diri kita sendiri ya. Contohnya misalkan kita terlalu idealisme ya, kita punya target sesuatu yang harus menuruti diri kita ya, padahal yang terjadi itu biasanya sebaliknya. Nah ketika itu tidak terpenuhi maka kita menjadi emosi. Nah itu seperti itu harus kita sadari sendiri ya. Atau mungkin juga ada pemicu dari faktor di luar diri kita ya, di luar diri kita, mungkin entah itu dari lingkungan terkecil misalkan ya, di dalam satu keluarga. Nah kita kadang terpancing oleh anak-anak kita, mungkin oleh pasangan kita, atau mungkin oleh orang tua kita, oleh saudara kita ya, bahkan oleh orang lain. Itu pun kadang ada sesuatu yang tidak mungkin sependapat dengan kita atau apa. Nah itu kadang
eh, menimbulkan menjadi emosi ya. Nah, dengan seperti itu, nah itu nanti menjadi pikiran tegang, perasaan tegang, bahkan otot-otot juga tegang. Nah, akhirnya asam lambung menjadi naik kembali. Ketika asam lambung naik kembali, nah akhirnya ya muncul beberapa sensasi ya. Mulai yang dada menjadi berdebar-debar ya, nafas pendek, kemudian dada panas, kemudian sampai pusing-pusing ya, pegel-pegel di badan dan lain sebagainya. Nah, itu karena faktor utamanya itu dipicu oleh emosi. Nah, itu pengalaman saya juga seperti itu, teman-teman ya. Jadi yang namanya orang yang punya penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis itu memang sangat sensitif ya, sangat sensitif kejiwaannya ya. Selain dulu saya pernah ya menjadi kagetan ya ketika ada orang ngomong keras saja ini sudah berdebar-debar ya, jadi sensitif sekali itu. Nah, sebaliknya ketika kita juga ngomong keras ya, apalagi sampai marah sendiri, itu juga sama, detak jantung menjadi berdebar-debar itu. Nah, akhirnya kalau seperti itu sering berlangsung, nah akhirnya menjadi kambuh lagi, teman-teman ya. Nah, termasuk juga ketika kita mungkin mendengar orang sedang, apalagi orang sedang bertengkar ya, itu juga kadang di perasaan kita, karena memiliki perasaan yang sensitif ya, karena kita terkena anxiety dan psikosomatik. Nah, itu kadang juga seperti nyetrum ke dalam diri kita ya, seolah-olah terbawa arus suasana yang sedang kita lihat, yang sedang kita dengar. Kalau memang itu yang kita lihat, yang kita dengar, atau yang kita alami itu suasana yang kurang menyenangkan, nah akhirnya ya udah larut, emosi kita larut itu, teman-teman. Nah, maka itu juga emosi ini ditimbulkan dari beberapa faktor ya, beberapa faktor, tapi terutama sekali ini adalah tentang hubungan sosial kita, mulai dari eh, keluarga terkecil lah ya, terkecil sampai dengan mungkin lebih luas lagi ya, dengan siapa saja. Nah, ini yang harus kita jaga, teman-teman. Nah, yang lebih penting lagi ketika bagaimana caranya supaya emosi kita itu stabil ya, supaya emosi kita itu tidak selalu naik. Nah, ini yang penting, ini sebenarnya ini yang harus kita sadari, atau solusinya ya, solusinya agar tidak selalu emosi ya, atau cara menurunkan emosi ketika emosi itu sudah terjadi. Nah, ini ada beberapa tip ya, teman-teman, seperti yang saya lakukan ketika itu ya, di saat kita kadang terpancing emosinya. Nah, memang ini harus kita sadari ya. Yang pertama solusinya jangan mudah sensitif, teman-teman. Jangan mudah sensitif itu artinya kita jangan terlalu perasa ya, kemudian tersinggungan, contohnya seperti itu ya. Yang namanya perasa ya, perasaannya ini sensitif, contohnya itu ketika ada reaksi dari orang lain sedikit saja, ketika kita mungkin merasa sedikit tidak pas, nah langsung kita ini merasakan seperti mungkin ya tidak kondusif dengan diri kita. Nah, akhirnya kita menjadi emosi. Nah, hal seperti itu harus kita sadari dan kita kendalikan itu. Jadi kita rasakan itu bahwa segala sesuatunya itu kita harus berpandangan positif ya. Jadi jangan langsung disambut dengan hal-hal yang negatif sehingga nanti tidak memicu emosi kita untuk naik begitu, teman-teman. Dan kita juga jangan tersinggungan ya. Tersinggungan itu ya mudah merasakan hal-hal yang negatif lah. Contohnya ketika mungkin orang lain kadang ngomong tidak mengenai diri kita, tapi karena kita perasaannya sensitif, akhirnya menjadi ikut tersinggung. Nah, akhirnya mempengaruhi emosi kita juga. Nah, itu juga usahakan dikendalikan hal-hal seperti itu. Itu ya. Jadi yang pertama itu solusinya adalah jangan mudah sensitif ya. Sensitif.
perasaan, ya, kemudian pemikiran dan lain sebagainya. Pokoknya yang hubungannya dengan kejiwaan atau mental kita itu. Nah, kemudian yang kedua ya, jadilah pemaaf teman-teman ya. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin tidak pas di dalam jiwa kita ya, di dalam diri kita, nah itu yang konsep di dalam pikiran kita adalah kita maafkan ya. Ketika orang lain mungkin menurut kita ini bersikap kurang baik dan sebagainya, ya udah kita maafkan saja ya, kita maafkan saja. Jadi tidak menambahi beban batin di perasaan kita ya. Nah, akhirnya nanti kita menjadikan asam lambung ini lebih stabil lah ya, lebih stabil karena tidak terpicu oleh emosi yang naik teman-teman. Jadi kita berusaha memaafkan, entah itu mungkin memaafkan secara langsung ya, atau mungkin dalam batin kita ya. Kita memaafkan dalam batin kita ketika kita memang tidak bisa mengatakan secara langsung ya, tetapi ketika dalam batin kita sudah memaafkan ya, nah akhirnya kan kita emosi menjadi tidak naik begitu teman-teman ya. Jadi ya kita sambut saja ya, mungkin sikap-sikap orang lain ya, bahkan mungkin tentang kondisi-kondisi alam di sekitar kita dan lain sebagainya ya, itu kita anggap sebagai sesuatu yang positif gitu aja teman-teman ya, sehingga tidak menjadikan selalu apa-apa itu memancing emosi itu. Mancing emosi itu tidak hanya dari orang saja ya, contohnya dari binatang pun bisa ya. Kadang kita di rumah ya, kemudian banyak terutama yang punya peliharaan binatang ya, kemudian mungkin diatur sulit dan sebagainya, itu kadang juga memancing emosi kita itu dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus disadari ya, jadi pokoknya emosi ini harus terkendali. Nah, caranya yaitu solusi yang kedua adalah kita memaafkan ya, memaafkan siapa saja ya yang di sekitar kita yang kita pandang tidak pas dengan jiwa kita, nah itu kita maafkan. Dengan seperti itu jadi nanti emosi tidak selalu naik. Itu solusinya, itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, jadilah penyabar teman-teman ya. Jadi sabar, sobar ya, ini artinya luas ya. Luas itu tanpa batas. Jadi sabar itu tidak ada batasnya teman-teman. Jadi ketika memang ada segala sesuatu yang mungkin kurang pas di dalam diri kita, tidak sesuai dengan harapan kita ya, tidak sesuai dengan imajinasi kita, ya udah kita sabar aja dulu ya. Mungkin bagaikan perjalanan itu belum sampai ke tujuan kita itu. Nah, kita harus bersabar. Nah, ketika kita sabarnya ini luas ya, sabarnya ini tanpa batas, ini insya Allah juga tidak akan selalu memicu sensasi. Jadi sabar ini ya contohnya seperti ketika teman-teman merasakan penderitaan ini ya, penderitaan asam lambung, ketidaksensitif psikosomatis, ini juga banyak hal yang harus disabari teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak menyabarkan diri, ini menjadi semakin menjadi ya. Contohnya ketika kita mengalami beberapa sensasi ya, contohnya mungkin pusing-pusing, keliengan, kemudian sempoyongan, badan lemas, kemudian perut yang selalu begah, kembung, sembelit dan sebagainya, dan rasa-rasa tidak nyaman yang lain, kalau kita tidak sabar ya, nah kadang menjadikan putus asa ya. Nah, oleh karena itu ya kita harus sabar ya, dengan dasar bahwa semua yang terjadi dalam diri kita ini adalah kehendak atau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu pasti memberikan yang terbaik buat kita ya. Walaupun bentuknya mungkin ujian kesakitan ya, atau cobaan kesakitan, tapi pada akhirnya hikmahnya ini adalah membuat kita ya, buat kita untuk menjadi lebih dewasa, untuk introspeksi diri, memperbaiki diri, yang pada akhirnya
supaya kita menjadi lebih baik. Artinya bahwa penderitaan ini ya atas izin Allah itu sebagai ujian kita untuk ditingkatkan derajatnya ya. Dan sebenarnya setelah itu nanti kebahagiaan ya, kebahagiaan, keindahan di depan kita itu sudah menanti teman-teman. Oleh karena itu kita sabar saja, tetapi kita juga tetap berikhtiar ya, berikhtiar bagaimana caranya untuk bisa segera keluar dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Karena sabar tanpa ikhtiar itu juga mustahil ya. Maka dari itu di dalam kita ingin mencapai sesuatu ini memang dibutuhkan ikhtiar. Kita juga memang harus bersabar, harus berdoa, tapi juga harus berusaha. Itu jadi istilahnya ya ada teori sebab dan akibat teman-teman ya. Dan maka dari itu kita harus menyadari kita memang harus berusaha semaksimal mungkin ya, terutama teman-teman yang masih mungkin sering kambuh ya, atau mungkin yang masih dalam kondisi terpuruk. Nah, pokoknya berjuang terus ya, berjuang. Hidup memang ini perjuangan teman-teman ya. Jadi sadari saja itu, insya Allah semuanya pasti sembuh ya, semua pasti akan baik-baik saja pada saat kita memang sudah bisa mengontrol emosi kita. Jadi intinya secara psikis ya, di dalam penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis, khususnya yang menentukan anxiety psikosomatisnya ini akan segera normal atau belum ya. Nah, ini adalah manajemen emosi ya. Jadi ketika antara pikiran dengan batin kita ini sudah harmonis ya, ini akan lebih mudah ya, akan lebih mudah untuk bangkit ya, untuk menjadi lebih baik. Nah, nanti akhirnya respon tubuh pun ini juga akan mengikuti menjadi lebih baik. Nah, ketika itu berlangsung lama ya seperti itu, terus stabil, maka kita akan sembuh teman-teman itu. Jadi intinya di dalam kita bersabar yaitu kita mengharmoniskan antara pikiran dan batin kita atau dan perasaan yang semuanya itu adalah serba terkendali teman-teman ya, terkendali, terkontrol ya, itu seperti itu. Nah, bahkan kita tidak hanya mengendalikan secara mungkin emosional saja ya, tapi semua aspek lah, semua aspek kehidupan kita ya, karena memang pada dasarnya sakit, terutama penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini memang yang saya rasakan ini betul-betul ujian untuk kita ya, untuk berproses ya, berproses menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik ya, yang pada akhirnya menghantarkan kita untuk menjadi lebih bahagia teman-teman. Maka bersyukur saja ya ketika kita memang mengalami penderitaan ini yang seolah-olah pada saat kita masih penuh dengan sensasi ini memang penderitaan ya, tapi sebenarnya penderitaan yang akan membawa kenikmatan ya. Jadi istilahnya sengsara membawa nikmat ya. Memang harus bersakit-sakit dulu ya, baru bersenang-senang kemudian. Nah, di sini berlaku teman-teman seperti itu. Jadi sekali lagi ya, bersabar saja. Jadi tetap kita jadilah penyabar teman-teman. Jadi kalau itu kita sadari, nah insya Allah untuk melakukan itu juga akan lebih mudah ya, lebih mudah. Tapi kalau kita tidak menyadari, nah akhirnya jiwa kita ini yaitu seringnya marah-marah, bahkan mungkin mengumpat ya dan lain sebagainya, yang itu nanti akan menjadi beban di dalam diri kita. Nah akhirnya kita bisa menjadi kambuh lagi. Begitu teman-teman. Oke, kemudian ya solusi yang terakhir adalah yang keempat ini ya, yaitu selalu bersyukur apa adanya teman-teman. Selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Sumeleh nrimo ing pandum ya, yang sering saya jadikan sebagai mantra saya yaitu. Nah ini selalu bersyukur apa adanya, artinya dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur ya, tetap bersyukur. Contohnya walaupun kita masih banyak sensasi ya, banyak rasa-rasa yang enggak nyaman di badan, ya katakan saja alhamdulillah saya bersyukur, walaupun mungkin perut saya agak begah,
tetapi saya masih bisa bernafas dengan lega. Jadi kita selalu menggali juga hal-hal positifnya atau hikmahnya, sehingga ketika seperti itu nanti kita akan ketemu dengan apa ya, ya dengan hal yang positif. Nah, termasuk nanti jadinya kita tidak menjadi selalu emosi, jadi selalu bersyukur dan pasrah dengan tulus dan ikhlas. Pasrah terus dan ikhlas karena kita sudah memandang bahwa kita yakin ya, seperti penderitaan ini juga atas izin Allah ya. Ketika kita ingin sembuh ya udah kita pasrah saja kepada Allah, insya Allah itu juga akan disembuhkan. Yang namanya pasrah dengan tulus dan ikhlas itu tanpa keinginan, tanpa ego ya. Ketika kita sudah merasa berat ya udah kita pasrahkan saja. Jadi hidup, mati, sehat, bahagia dan lain sebagainya itu sudah terserah Allah gitu, seperti itu saja ya. Dan seperti itu nanti emosional kita ini jauh menjadi lebih stabil ya, menjadi mental kita menjadi lebih kuat. Coba saja teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.